Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan mutalaah kitab Fathul Qorib di bagian Ahkamil Udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Wa arba'un, dan bermula 4. Wa fi ba'din nusakhi, dan ialah tetap di dalam sebagian salinan. Wa arba'atun, bermula bunyi wa arba'atun, bukan wa arba'un. Wa arba'un, dan bermula 4. La tujzi'u, ialah tidak mencukupi apa arba' fil dhahaya, di dalam hewan kurban. Ahaduha, bermula salah satu daripada arba'. Al-awra'u ialah hewan yang buta sebelah. Al-bayyinu, yakni yang jelas. Al-zahiru, yakni yang jelas. Auruha, apa piceknya al-awra', jadi gak nyukupi. Wa in baqiyat, dan meskipun tersisa al-hadaqatu, apa hitamnya mata, fil asahi, di dalam pendapat yang sahih, bukan beberapa ya, di dalam pendapat yang paling sahih. Jadi binatang hewan kurban bila buta sebelah, picek lah, matanya tidak normal, salah satu dari kedua matanya tidak normal, meskipun masih ada sisa hitamnya mata, itu menurut pendapat yang paling sahih itu tidak cukup dijadikan hewan kurban. Kemudian wasani, dan bermula yang kedua. Wasani, dan bermula yang kedua. Al-arja'u, ialah hewan yang pincang, hewan yang pincang. Al-bayyinu, yang jelas. Arjuha, apa pincangnya arja'. Walau kana, dan meskipun ada husul arjih, apa tercapainya pincang tersebut. Laha, bagi arja, ialah indat itja'iha, yaitu ketika dibaringkannya al-arja litadhiyati, untuk disembelih, dijadikan hewan kurban. Biha, dengan arja. Bisa babit tirabiha, disebabkan keterpaksanya ataupun disebabkan keterpaksaannya arja. Jadi di saat nyembelih mungkin binatangnya, hewan kurbannya susah untuk dirobohkan, tiba-tiba dipaksa, lalu si hewan tersebut pincang. Maka meskipun pincangnya tersebut karena di saat dibaringkan, di saat dilakukan proses pembaringan, di saat akan disembelih, maka hewan yang pincang tadi tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban, apalagi pincangnya karena faktor lain. Jadi enggak sah, enggak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Wasalisu, dan bermula yang ketiga. Wasalisu, dan bermula yang ketiga. Al-maridatu, ialah hewan yang sakit. Al-bayyinu, yang jelas. Marduha, apa sakitnya maridah. Wala yadurru, dan tidak membahayakan. Yasiru hadhil umuri, apa sedikitnya beberapa perkara ini. Yang ketiga, binatang hewan kurban yang sedang sakit itu tidak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Namun wala yadurru yasiru hadhil umur, dan tidak membahayakan sedikitnya beberapa perkara ini. Maka dari yang ketiga perkara ini, kalau misalnya hanya sedikit, misalnya hewan kurbannya itu piceknya cuma sedikit, atau pincangnya cuma sedikit, atau sakitnya cuma sedikit, ya enggak masalah kalau sedikit. Kalau parah baru tidak mencukupi. Warabi'u, dan bermula yang keempat. Al-ajfa'u, ialah hewan yang kurus.
kurus seperti saya kurus. Yang keempat ialah al-ajfa'u, ialah hewan yang kurus. Wahia, dan bermula al-ajfa' allati, ialah hewan binatang hewan kurban, zahaba yang hilang, mukhuha apa otaknya, sumsumnya, otaknya apa, al-ajfa ay zahaba dimauha, yakni hilang apa bagian otaknya, al-ajfa minal hazali, yakni dari saking kurusnya, minal huzali, yakni dari saking kurusnya, al-hasil yang mencapai apa, huzal laha terhadap ajfa, hewannya kurus sampai saking kurusnya itu dimagnya nggak ada lendiran di otak, itu yang otak lah itu nggak ada saking kurusnya, maka itu nggak mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian wayujzu, dan mencukupi al-khosiyyu, wayujzu, dan mencukupi al-khosiyyu apa binatang yang dikebiri, ail maktu'ul khusyataini, atau yakni binatang yang dipotong atau terpotong kedua pelirnya, kedua testisnya. Jadi di kantong pelirnya itu, di kemaluannya itu kan ada kayak bola, dua bola kayak telur. Ketika itu hilang, terpotong, apakah sah untuk dijadikan hewan kurban? Ya sah, mencukupi. Wa yujzi'ul khosiyyu ail maktu'ul khusyataini, hewan yang terpotong kedua pelirnya cukup untuk dijadikan hewan kurban. Wal maksuratul qarni, dan juga mencukupi juga hewan yang pecah, yang terpecah ataupun ya terpecah tanduknya, mencukupi. Illam yu'athir, bila tidak berdampak, illam yu'athir, bila tidak berdampak apa al-khosiyyu ila airihi fil lahmi, di dalam daging, bila tidak menimbulkan dampak negatif pada daging, boleh. Wa yujzu, dan mencukupi juga aidon juga fakidatul kuruni, apa hewan yang hilang beberapa tanduknya. Kok nggak ada tanduknya ini hewan kurbannya, nggak apa-apa, cukup tuh ya, cukup dijadikan hewan kurban, nggak masalah. Wahia, dan bermula fakidatul kuruni al musammatu, ialah hewan yang diberi nama bil jalha'i, dengan nama jalha. Jalha itu hewan ataupun binatang yang botak. Wala tujzu, dan tidak mencukupi al maktu'atu kullil udhuni, apa hewan yang terpotong semua telinganya. Oh, ini kok hewan kurban nggak ada. Wala tujzu, dan tidak mencukupi al maktu'atu kullil udhuni, hewan yang terpotong semua telinganya, tidak mencukupi. Loh, telinganya kok nggak ada, ini kemana ini? Nggak tahu, dimakan tikus mungkin. Maka nggak mencukupi itu untuk dijadikan hewan kurban. Wala ba'diha, dan tidak mencukupi hewan yang terpotong sebagian uzun, sebagian telinganya, tidak mencukupi juga. Walal makhluqatu, dan tidak mencukupi apa hewan kurban yang dicipta bila uzunin, dengan tanpa telinga. Begitu juga memang hewan kurban yang dari lahirnya memang nggak ada telinganya, itu nggak cukup dijadikan hewan kurban. Walal maktu'atu dzanabi, dan tidak cukup juga hewan yang terpotong buntutnya. Lo kok nggak ada buntutnya ini, nggak tahu, mungkin dimakan apa gitu, dimakan tikus tahu. Kok nggak ada buntutnya, terpotong, itu tidak mencukupi juga. Wala ba'dihi, dan tidak mencukupi juga hilangnya, terpotongnya sebagian zanab. Loh, kok sebagian buntutnya terpotong, kemana ini? Nah, itu nggak cukup untuk dijadikan hewan kurban. Misalnya separuh, terpotong separuh,
Wa yadkhulu dan masuk waktu dzabhin apa waktu penyembelihan lil udhiyati untuk hewan kurban min waktu sholatil id mulai dari waktu salat lebaran ay idin nahri yakni di saat lebaran kurban itu dimulai dari situ. Wa ibaratur raudhati dan bermula penjelasannya kitab Raudhah wa asliha dan kitab asalnya Raudhah yadkhulu masuk waktu tadhiyati apa waktu penyembelihan hewan kurban idza tala'at bila terbit asyamsu apa matahari yauman nahri di hari lebaran kurban. Kalau menurut penjelasan kitab Raudhah dan asalnya waktu penyembelihan hewan kurban ialah di saat matahari terbit di hari lebaran kurban itu di tanggal 10 matahari terbit itu sudah masuk waktunya kurban. Wa madha qadrur rakaataini dan sudah melewati apa kadar waktu 2 rakaat salat Id wa khutbataini dan 2 khutbah khafifataini yang ringan tidak panjang. Intaha selesai apa pernyataannya ibarahnya Raudhah. Wa yastamiru dan menjadi menetap waktu dzabhi apa waktu penyembelihan menetap sampai kapan? Ila wurubi syamsi sampai hingga ke terbenamnya matahari min akhiri ayyamit tasyriki dari akhir beberapa hari tasyrik. Jadi intinya kalau ditanya mulai kapan itu kesunahan ataupun waktu penyembelihan hewan kurban, yaitu mulai dari ketika hari lebaran, ketika sudah melewati 2 rakaat salat Id, 2 khutbah yang ringan, itu mulai dari situ. Di hari lebaran tanggal 10 Dzulhijjah itu kita sudah masuk kesunahan nyembelih hewan kurban. Sampai kapan? Batasnya sampai terbenamnya matahari dari akhir beberapa hari tasyrik, yaitu sampai terbenamnya matahari di tanggal ke-13 Dzulhijjah. Wahia dan bermula ayyamut tasyrik as-salasatu ialah 3 hari al-muttasilatu yang bersambung bi'ashiri Dzulhijjati yang bersambung dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Allah, demikian dulu. Seperti apa nanti perkara sunnah di saat nyembelih itu ada 5 nanti. Kita akan lanjutkan kepada video berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.